Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang soal nomor 2 dari short test B. Ya, di mana ternyata ada beberapa mahasiswa yang chat saya secara private menanyakan tentang dua hal penting, ya. Jadi kalau saya rangkum ada dua pertanyaan penting yang saya rasa harus saya bahas. Yaitu yang pertama adalah tentang konsep perhitungannya. Kok bisa sih dari soal cerita yang seperti di lembar soal bisa ditranslatekan menjadi yang ada di kunci jawaban. Itu ada beberapa dari mahasiswa yang masih belum mengerti konsepnya. Terus kemudian yang kedua adalah ada beberapa mahasiswa yang bertanya itu sebenarnya 2 input atau 1 input toh. Nah, hari ini akan saya bahas. Ya. Oke, jadi sambil kalian melihat video ini, saya minta kalian juga membuka lembar soalnya, ya. Nah, saya akan bacakan kalimat pertama, ya. Garam dalam minyak mentah harus dihilangkan sebelum minyak mentah tersebut diumpan ke proses penyulingan. Oke, berarti dari kalimat pertama ini bisa kita simpulkan bahwa di dalam minyak mentah itu terdapat dua komponen. Yang pasti nomor satu itu adalah minyak, ya, ada minyaknya. Oke. Kemudian yang kedua ada garamnya. Ya, jadi ada dua. Ya, kita lihat di OneNote saya, ya, yang ada saya share screen di Zoom ini, bahwa ya kalian bisa lihat pointer saya ya pastinya ya. Nah, di dalam minyak mentah, crude oil, ya, terdapat dua komponen, yaitu oil, ya, minyak itu sendiri, dan garam. Nah, itu bisa didapatkan dari kalimat yang pertama. Oke, terus yang kedua, kalimat yang kedua. Prosedur dimulai dengan mengumpankan campuran minyak mentah dan air ke dalam unit pencucian, di mana sebagian garam akan terlarut ke dalam air. Oke, kita masuk lagi ke share screen saya yang di OneNote, ya. Nah, kalimat kedua ini ya itu sebenarnya bisa diartikan bahwa di sistem ini itu ada dua input, yaitu minyak mentah atau crude oil dan air. Akan tetapi bisa juga dianggap sebagai satu input, yaitu campuran antara minyak mentah dan air. Ya, kalian sambil lihat pointer saya ya. Nah, berarti dua jenis input ini sebenarnya bisa dipakai untuk perhitungan. Akan tetapi memang berdasarkan petunjuk yang saya berikan, itu adalah dua input. Mengapa saya minta kalian mengerjakannya itu berdasarkan dua input? Itu karena untuk memudahkan kalian dalam perhitungan. Ya. Loh, emang kalau satu input membingungkan kah, Miss? Ya, sekarang kalian lihat ya, kalau satu input, ya, berarti inputnya itu adalah campuran dari CO dan W. Oke, nah, di dalam satu input ini, campuran CO dan W ini, nantinya akan ada dua perbandingan, atau dua rasio. Ya, rasio yang pertama adalah CO dan W, 4:1. Ya, yang kedua adalah perbandingan dari minyak dan garam, ya, di mana perbandingannya adalah 9 dan 5 di dalam crude oil. Ya, jadi di dalam satu input, ya, kalian bisa lihat akan ada dua rasio. Nah, ini pastinya nanti akan membingungkan, lebih membingungkan. Karena itu kemarin saya mengatakan kepada kalian petunjuknya adalah dua input. Karena kalau dua input nantinya crude oil nih nanti punya satu rasio sendiri, air dan crude oil nanti punya satu rasio yang terpisah. Kayak gitu. Ya. Jadi kalian lebih gampang membayangkannya dibandingkan dengan
kalian membayangkan satu campuran CO dan W, tapi memiliki dua rasio yang berbeda. Nah, begitu. Makanya kenapa saya kasih kalian yang hintnya yang 2 input. Tapi nanti habis gini akan saya bahas, apakah hasil yang 1 input dan 2 input ini nanti berbeda, atau tetap sama? Nanti akan kita bahas. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat yang ketiga. Ya. Kalimat yang ketiga mengatakan bahwa minyak hasil pencucian yang mengandung garam tapi tidak mengandung air dan lebih ringan daripada air dapat dipisahkan di bagian atas unit pencucian. Nah, sekarang kita lihat bahwa di dalam proses pencucian ini setelah air dan crude oil dicampur, dia akan dipisahkan. Ya, otomatis yang densitas lebih rendah akan ada di atas, yaitu minyak. Ya, minyak apa ini? Minyak hasil pencucian. Ya, yang mana saya sebut adalah WO. Nah, WO ini dipisahkan di bagian atas. Ya. Sementara yang densitasnya lebih besar adalah air. Ya. Nah, airnya akan dipisahkan di bagian bawah menjadi yang namanya SW atau spent water atau air hasil pencucian. Ya. Oke. Nah, berarti ini saya bahas yang 2 input dulu ya, teman-teman ya. Nanti baru kita buktikan apakah yang 1 input nanti sama dengan hasil yang 2 input. Oke. Nah, saya bahas yang 2 input ada CO dan W sebagai input. Dan ternyata setelah kita baca kalimat ketiga, itu ada 2 output. Gitu loh. Ya. Bahwa WO atau minyak hasil pencucian lebih ringan daripada air itu dipisahkan di atas. Nah, otomatis air hasil pencuciannya tuh di bagian bawah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata kalimat keempat mengatakan data tambahan lagi, yaitu di mana air hasil pencucian ya, yang ada di bawah ini mengandung 15% garam. Ya. Nah, garamnya 15%, karena ini air hasil pencucian, berarti 85%-nya adalah air. Ya. Sementara, ya saya lanjut ke kalimat yang keempat ini ya, yang part keduanya. Sementara minyak mentah mengandung 5% garam. Oh, berarti crude oil-nya ini mengandung garam 5%. Minyak mentahnya mengandung garam 5%, otomatis minyaknya 95%. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ya, terus ditanyakan berapa konsentrasi garam dalam persen di dalam produk minyak hasil pencucian. Ya. Berarti di situ kita tidak dikasih info mengenai komposisinya si WO atau komposisinya si minyak hasil pencucian. Ya, karena ditanyakan. Ya, kita nggak dikasih tahu komposisinya. Karena itu yang ditanyakan. Ya. Terus masanya WO kita juga nggak dikasih tahu. Ya. Nah, tapi ternyata di kalimat terakhir ya, diketahui bahwa rasio massa antara minyak mentah dan air yang digunakan adalah 4:1. Berarti perbandingan antara minyak mentah ya, CO dan W itu adalah 4:1. Ya. Berarti kita lihat yang bawah ini ya. CO per W sama dengan 4:1. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke blok diagram yang atas ini ya. Oke, berarti crude oil kita tahu ada 2 komponen, oil dan salt. Kita tahu komposisinya ya. Spent water kita juga tahu komposisinya karena sudah dibilang bahwa air hasil pencucian ini isinya 15% garam. Ya, berarti sisanya ya air 85%. Ya, WO memang itu yang ditanyakan komposisinya, makanya saya kasih tanda tanya. Ya. Dan air pencuciannya atau air pencucinya ini ya, tidak diketahui komposisi apa-apa. Berarti dia 100% air. Seperti itu. Ya, berarti ini sudah lengkap gambarnya, ya. Tambahan satu data adalah CO dibagi W adalah 4:1. Oke. Ya, semoga jelas sampai batas ini.
kita lanjut ke bagian bawah. Ya, dari gambar, ya, kita bisa menyatakan bahwa neraca massa totalnya itu adalah input sama dengan output, ya kan? Nah, inputnya ada 2, CO dan W, outputnya ada 2, WO dan SW. Ya. Nah, seperti yang kemarin saya sudah terangkan, bahwa jika tidak ada laju alir sama sekali di sini, maka kita bisa menggunakan yang namanya basis. Ya. Kalian bisa menggunakan basis apa saja yang kalian mau. Ya, tapi saya menggunakan basis W. Ya, kalian mau menggunakan basis CO misal 100 kilo boleh. Tapi nanti W-nya 25. Ya, kalau saya pakainya W100 berarti CO-nya adalah 4 kalinya 400. Ya, jadi saya selalu menghindari yang namanya koma. Ya. Tapi nanti kalau dapat koma ya sudahlah. Cuma sebisa mungkin saya akan selalu menghindari koma. Oke, ya. Dengan W100 maka CO adalah 4 kalinya 400. Ya, kita lanjut ke bawah lagi. CO punya 2 komponen ya. Oilnya 95, saltnya 5%. Nah, kalau totalnya 400, maka saya bisa mengetahui bahwa oilnya 380, saltnya 20. Ya. Nah, kemudian saya turun lagi ya ke neraca massa komponen. Ya. Di mana ada 3 komponen dalam sistem ya, garam, air, dan juga minyak. Ya, kalau kalian lihat dari gambar yang di atas ini, ya, minyak itu hanya ada di CO dan WO. Air itu hanya ada di W dan SW. Oke? Salt itu ada di CO, SW, dan WO. Oke, jadi saya akan mencoba satu-satu membuat komponen mass balance-nya. Ya, sehingga saya bisa bilang, massa minyak di dalam CO itu sama dengan di dalam WO. Ya, berarti 380 ya sama dengan massa oil di dalam WO atau wash oil. Ya. Nah, untuk yang salt, ya, untuk yang salt. Nah, massa salt di dalam CO itu kan 20. Itu akan sama dengan massa salt di dalam minyak hasil pencucian dan massa salt di dalam air hasil pencucian. Ya. Ya, saya tahu bahwa di dalam SW ini ada 15% salt. Makanya saya langsung tulis 0,15 kali SW. Akan tetapi untuk yang di dalam WO, karena saya nggak punya komposisinya, saya tulisnya tetap M salt in WO. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang komponen yang ketiga, yaitu air. Ya. Jadi saya bilang bahwa air cuma ada di dalam air pencuci yang masih baru dengan air hasil pencucian. Ya. Nah, sehingga saya bisa bilang bahwa massa air di dalam air pencuci sama dengan massa air di dalam air hasil pencucian. Ya. Sehingga 100 ya. 100 itu sama dengan 0,85 kali spent water, air hasil pencucian. Karena di dalam air hasil pencucian ini ada 85% air. Ya. Sehingga saya tahu SW-nya adalah 117. Nah, karena saya tahu SW-nya itu 117, maka dengan massa airnya 100, ya, massa airnya 100, berarti massa saltnya adalah 17,6471 ini. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu massa garam di dalam air hasil pencucian, ya, maka kita bisa mencari massa garam di dalam wash oil atau di dalam minyak hasil pencucian. Ya. Gimana caranya, Miss? Loh, tadi kita kan sudah melihat ya bahwa ya garam yang ada di dalam crude oil ini akan sama dengan garam yang ada di dalam wash oil ditambah dengan garam yang ada di dalam spent water. Ya. Sehingga karena kita sudah tahu massa di dalam crude oil-nya 20 dan massa di dalam SW-nya 17, maka massa garam di dalam WO-nya tinggal
tinggal saya kurangin aja. Ya, ketemu 2,353 ini. Ya. Oke. Sehingga untuk mencari konsentrasi garam di dalam wash oil, maka saya harus tahu massa totalnya wash oil. Ya. Nah, massa totalnya wash oil saya tahu dari mana? Saya tahu dari persamaan neraca massa totalnya, di mana CO plus W itu sama dengan SW plus WO. Ya. Sehingga 500 sama dengan 117,6471 plus WO. Ya, WO-nya tinggal mengurangin aja, ketemu 382. Ya. Konsentrasi salt di dalam persen itu tinggal membagikan konsentrasi salt dalam WO dengan massa WO-nya kali 100%. Ya, saya ketemu 0,6154. Nah, sekarang pertanyaannya ada lagi. Nah, kalau satu input, Miss, ya, kira-kira hasilnya sama nggak dengan yang dua input? Nah, kita lihat ya. Oke, yang satu input nih, ya. Inputnya ada satu aja, yaitu campuran antara CO dan W. Keluarannya tetap ada dua, karena di kalimat ketiga itu disebutkan bahwa minyak hasil pencucian ya itu akan lebih ringan daripada air dan bisa dipisahkan di bagian atas. Otomatis airnya dipisahkan di bagian bawah. Ya, saya kasih kode yang sama. Ya, akan tetapi di kalimat yang keempat, air hasil pencucian mengandung 15% garam. Oke, sama persis seperti yang dua input. Ya. Sementara minyak mentah mengandung 5 garam. 5% garam, sorry. 5% garam. Nah, ini sudah saya tulis di poin nomor 2 yang saya poin sekarang ini. Ya. Nah, terus kemudian di kalimat terakhir diketahui juga bahwa rasio massa antara minyak mentah dan air yang digunakan adalah 4:1. Berarti di dalam campuran CO dan W ini, ya, CO-nya itu 4 porsi, W-nya itu 1 porsi. Ya, jadi saya bisa tuliskan seperti ini, yang saya poin saat ini, yang nomor 1. Ya, nah, oke, sekarang kita coba lihat, ya. Kita selalu mulai dengan yang namanya neraca massa total, ya, karena blok diagramnya sudah lengkap, ya, sudah lengkap. Saya masuk ke total mass balance. Ya, saya tidak menulis persentasenya wash oil lagi itu isinya apa karena sama, ya, oil dan saltnya masih tanda tanya seperti yang di dua input. Ya, water dan saltnya untuk yang dispense water juga masih 85:15. Ya. Jadi sama persis, jadi saya tidak tulis ulang di sini. Yang saya tulis ulang hanya yang 2 poin yang saya rasa cukup membingungkan nantinya. Ya, saya tulis di sini lagi ulang. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan neraca massa total. Ya. Input itu adalah campuran dari CO dan W. Nah, karena itu saya tulis tetap sebagai CO plus W. Nah, itu akan sama dengan output. Outputnya adalah WO dan SW. Nah, kita lihat nih, total MB-nya sama enggak sih seperti yang total MB di dua input? Ternyata sama. Oke, lanjut lagi. Nah, sama-sama tidak ada laju alir, otomatis saya harus basis. Nah, sekali lagi saya suka basis yang W sama dengan 100 kilo. Ya, dengan menggunakan poin nomor 1, CO per W sama dengan 4/1, saya tahu bahwa CO-nya adalah 400 kg. Ya. Oke. Nah, dan ternyata di poin nomor 2 ini mengatakan bahwa CO-nya mengandung 95% oil, 5% salt. Otomatis saya bisa pakai yang saya poin sekarang ini. Ya, perhitungan yang saya poin sekarang ini. Ya. Bahwa massa oil di dalam crude oil itu adalah 95% kali 400 kilo, yaitu 380 kg. Sementara garamnya itu 20 kg sisanya. Ya. Loh, ternyata sama ya, hasilnya sama. Total MB-nya sama. Nah, kalau aku sudah masuk ke total MB-nya sama, kemudian jumlah oil dan salt-nya di dalam
minyak mentah itu sama, berarti komponen MB ku juga sama. Ya, sama. Sehingga otomatis hasilnya sampai ke bawah itu bakal sama. Ya, karena kita tidak mengubah apapun. Ya. Jadi sebenarnya satu input ataupun dua input yang kalian translatekan dari soal itu tidak masalah. Ya. Karena hasilnya juga sama. Kan tetapi kalian boleh pilih. Ya, kalau kalian merasa lebih nyaman dengan menggunakan dua input karena ada dua rasio di dua tempat yang berbeda, itu lebih nyaman buat kalian, silahkan. Akan tetapi dengan satu input, kalian tidak bingung dan kalian merasa itu lebih sederhana, kalian juga silahkan boleh pakai itu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, semoga dimengerti. Ya, jika ada pertanyaan lagi, kalian bisa menyampaikannya melalui personal chat atau di grup. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selamat malam.